Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan Mama Dudo di kebun Dudo. Hari ini kita berkebun lagi ya teman-teman. Nah, di sini Mama mau tunjukkan kalau Mama baru panen kotoran hewan ya yang akan jadi pupuk. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Nah, kita naik dulu ya. Jadi, ini dia teman-teman, kohe dari kandang ayam kita ya. Ini jadi kan itu alasnya si ayam itu Mama bikin itu tanah sama pasir gitu ya. Jadi setelah beberapa lama ini Mama angkat, dan ini lagi dijemur ya teman-teman. Jadi ini nggak bau teman-teman, nggak bau dia. Jadi ini Mama mau campurkan dengan tanah dari kebun ya, tanah kebun lah itu. Jadi akan disatukan supaya ini nanti beberapa hari lagi bisa dipakai gitu ya. Oke, nah ini dia. Kita akan jadikan dia pupuk teman-teman, bukan jadi media tanam ya. Kalau media tanam ini masih terlalu panas gitu. Oke. Dan Mama akan angkat tanah dari sini teman-teman, yang kemarin kita campur ya. Nih. Dari sini. Maksudnya kenapa ini dicangkul, karena maksudnya kalau hujan biar yang digundukan ini nggak kena ya. Jadi gundukannya dikurang-kurangi, dinaikkan ke atas, dinaikkan supaya nanti kalau musim hujan tanaman kita nggak terendam gitu ya. Dan inilah tanahnya ya, mau kita campurkan aja ke kohe tadi ya. Baru kita jemur beberapa hari, baru bisa kita pakai gitu. Dan itu pun dipakainya bukan jadi media tanam ya, jadi apa namanya nih, pupuk. Nanti dikasih di tanamannya sedikit-sedikit gitu. Oke, Mama akan angkat dulu ya ke atas ya. Nah, ini tanahnya udah Mama angkat ya. Ini 3 kali keranjang ini. Ini udah Mama satukan. Tuh. Nanti tinggal dicampur teman-teman ya. Tapi tunggu ya. Mama mau ambil itu bekas bakaran. Ini dia bekas bakaran. Di sini yang kemarin Mama kumpulkan sampah-sampah, rumput-rumput, daun-daun apalah semua di sini. Ternyata Bapak Duma bakar. Padahal Mama maunya itu membusuk secara alami, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi ini sisa bakarannya teman-teman. Mama mau angkat, mau campur dengan kohenya tadi, ya. Nih, mau dicampurkan biar sekalian jadi kompos ya. Ini dia. Ini banyak paku-paku, jadi paku-pakunya kita singkirkan gitu loh teman-teman. Mungkin dari kayu-kayu yang busuk kemarin ya, dibakar, jadi paku-pakunya itu tertinggal gitu. Oke, Mama akan pilih-pilih dulu, baru kita angkat ke atas ya. Ini teman-teman, udah Mama pilih-pilih mana paku-paku, mana kayu yang belum bisa ini kan dia apa namanya, dijadikan kompos. Dan ini dia lumayan ya, lumayan tuh. Jadi yang setumpuk kemarin jadinya segini. Oke, ini Mama akan angkat ke atas, kita campurkan ke kohe tadi ya, biar cepat bisa dipakai gitu loh teman-teman. Oke, kita langsung aja angkat ya. Jadi Mama akan angkat pakai ini. Pokoknya berapa kali pulang pergi udahlah nggak apa-apa, karena nggak ada ember yang besar ya. Yang besar embernya, ember cat udah dipakai untuk membuat fermentasi makanan ayam teman-teman. Jadi ayam yang kita pelihara makanannya organik ya teman-teman, makanannya bukan yang kita beli di tukang pakan ayam. Jadi difermentasi gitu teman-teman. Jadi kohenya itu juga organik ya. Nah, nggak ada bahan-bahan kimia. Ya mungkin ada lah sisa-sisa makanan yang dari dapur, mungkin ada yang kita beli ya, sedikit lah. Pokoknya kita minimalis bahan kimia gitu. Oke, Mama akan angkat ini ya sampai selesai, baru nanti kita lanjut lagi. Ini teman-teman sudah selesai diangkat ya. Lumayan ya, lumayan banyak juga. Nah, ini Mama akan campur ya, merata semuanya ya. Nih. Baru nanti setelah kita campur, kita diamkan aja dulu di sini untuk beberapa waktu. Tapi kalau ada karung lebih bagus dimasukkan ke karung sih teman-teman ya. Cuma Mama nggak punya karung. Atau nanti siapa tahu dapat karung, baru kita masukkan ke karung. Seminggu kah 2 minggu baru kita pakai ini media tanamnya ya.
karena kohe itu nggak bisa langsung dipakai ya. Jadi mama akan campur pakai cangkul yang besar, kalau cangkul yang kecil nggak bisa. Oke. Mama nggak akan video atau mencampurnya karena nggak ada yang mau pegang kamera, nggak ada juga untuk tempat ke HP-nya di mana mau diletakkannya. Jadi mama nggak akan videokan ya. Oke teman-teman, sudah selesai mencampurkannya. Dan kalau nanti nggak ada karung berarti mama akan tutupkan dia di sini pakai plastik begini, tutupin di sini. Tapi kalau dapat nanti mama akan masukkan ke dalam karung dan mama simpan di dekat kandang ayam. Dan selanjutnya mama mau, aduh capek juga mencangkul. Mama mau ini menyiram air bawang putih, kasih cabai-cabai dan tanaman-tanaman lain untuk mengusir hama ya. Itu Bapak Duma bilang gitu, bisa mengusir hama yang menyebabkan buah busuk ya, mengusir si lalat buah gitu. Oke, mama akan bikin dulu airnya ya. Nanti kita akan semprot. Ini dia sudah mama isi ya di dalam apa namanya air bawang putihnya. Jadi kita mau siram ke cabai-cabai. Nah, tuh ininya gimana? Nah, berarti kesini. Biar mana? Biar dia ini. Nah, itu dah. Nah, kita siram. Untuk mengusir hama. Semoga berhasil ya. Habis ini si lalat buah nggak pernah absen dari kebun ini. Semua tanaman yang berbuah itu jadi busuk, seperti timun, cabai, terong, tomat. Jadi cuma capek nanam, nggak pernah panen gara-gara si lalat buah ya. Jadi kita akan lakukan seperti ini. Ini bawang putihnya tadi mama tumbuk, mama rendam beberapa menit di airnya. Setelah itu baru mama ini kasih masuk ke dalam apa nih namanya nih, semprotan ini ya, ke dalam semprotan ini dan ditambahkan dengan 2 liter air. Jadi bawang putihnya tadi ada 3, mama geprek sampai agak hancur gitu. Setelah itu mama campur dengan air 2 liter gitu. Angin ke arah sini. Kayaknya kita semprot dari sebelah sini deh. Dan teman-teman, mama mau kasih tahu juga. Oh ya, mama kasih tahu kalau lele kita ini, lelenya udah diisi teman-teman. Kemarin mama udah kasih tahu belum ya? Itu dia. Oh sudah kemarin ya, udah kasih tahu. Dan ini lelenya tuh sudah kelihatan gak sih? Tuh, muncul-muncul ya. Nah lelenya udah agak besar ya. Jadi sebenarnya itu kemarin sebenarnya harga 1.200 katanya per ekornya, tapi karena kenal jadi dia kasih Bapak Duma 500.000, dapat 600 ekor gitu teman-teman ya. Oke. Ini rica katokon, rica apa namanya itu? Toraja. Iya, rica toraja. Kemarin banyak bibitnya tapi cuma berhasil tumbuh yang itu ya. Oke, mama akan semprot sampai selesai dulu ya. Kayaknya agak susah saling sambil video gini ya. Oke teman-teman, udah habis nih, udah nggak ada lagi. Jadi udah selesai memang sih. Udah selesai ini. Tadi nyemprot kedua kali, menghabiskan aja. Jadi semoga cabainya selamat, bisa kita panen masak ya. Jangan lagi hijau-hijau kah. Ya kan ini sudah busuk, ini udah kena lalat buah. Nih. Dan ini layu teman-teman. Sementara yang layu kemarin sudah segar, tapi yang kemarin segar sekarang layu. Nah, jadi gimana cara mengatasinya? Ya seperti itulah ya. Ini udah habis, jadi kita udah semprot-semprot pakai air bawang putih, kasih sunlight tadi. Semprot semua tanaman yang ada di kebun ini. Semoga
bisa subur, bebas dari hama ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau pangkas-pangkas terong teman-teman. Ya, terong kayak gini. Terongnya kita pangkas aja yang ada kutu-kutunya. Nah, ini juga ada yang layu. Biar apa namanya? Biar tumbuh tunas baru. Kalau terong kita pangkas, dia cepat teman-teman dapat datang tunas barunya. Tuh. Jadi yang kayak jelek kita buang aja, ya. Daunnya juga gitu loh. Baru yang ini, aduh guntingnya gak? Oh, gunting ini lengket. Nah, ini juga nih mau pangkas aja. Dia tuh kayak nggak bagus, kayak nggak subur gitu teman-teman. Jadi ini ada tunas baru, jadi ini kita buang aja. Ini juga, tapi ini subur dia. Usah daunnya aja lah. Tuh, ini daunnya aja. Nah, jadi begini ya. Ini ada kutunya, kita buang. Itu, lah gitu. Sebelah sini dia subur itu. Nah, seperti ini sudah selesai kita pangkas teman-teman. Dan ini keriting, kita buang aja lah. Sebatas ini. Tuh. Oh, ini juga kita buang aja. Karena ternyata tuh. Dah. Ya kan? Kita buang dia. Tunas-tunas yang jelek. Oke, yang ini juga kita mau pangkas aja teman-teman. Aduh. Nih, ini kita pangkas aja nih. Yang sebelah sini juga nih. Aduh, guntingnya lengket ya. Aduh. Yang di bawah ini kita pangkas nih. Lah. Lengket teman-teman. Aduh. Yang ini juga nih kita pangkas nih. Gunting nih. Pas kasih minyak apa ya? Jadi daun-daun yang jelek juga kita buang ya. Sama ini juga nih, agak keriting di atas. Kenapa dipangkas? Karena kalau terong ini kita pangkas, dia makin cepat bertunas ya. Dia tuh cepat bertunasnya teman-teman. Nih, yang ini buang aja. Dah, tuh kan. Kita ya terongnya masih itu teman-teman, belum ada yang lain. Jadi ini tadi cabenya ada yang layu sedikit nih, kita buang aja. Nah, daripada dia merembet nanti rusaklah semuanya kan kalau merembet. Dan ini juga nih, ada buahnya. Dan nih, ini pokoknya ini kita pangkas aja. Ini nggak ada buahnya dan tidak ada bunganya di ranting yang ini. Jadi kita buang aja ya teman-teman ya. Dia nggak ada berbunga, nggak ada ini. Kita pangkas sampai sini aja. Tuh, dia nggak ada berbunga, nggak ada apa namanya. Ini juga nih. Tuh, mungkin karena yang kemarin udah ada tunas yang baru, jadi tunas yang tua dia nggak berbunga ya. Ini juga kita buang nih. Sebenarnya sayang banget teman-teman kalau mau pangkas ya. Saya sayang gitu. Jadi ini biar tumbuh tunas baru gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Entah kenapa nih. Jadi mama pangkasin aja, nggak apa-apa. Yang kira-kira kurang bagus ini rantingnya. Ini buah yang kena lalat buah juga kita buang aja. Tuh. Ini ada yang rusak juga. Jadi nih, awas jangan di situ. Nih, kena lalat buah. Tuh, sudah. Ya, cabai yang ini dia tuh keriting semua teman-teman. Jadi nggak tahu yang mana mau dipangkas apa harus dicabut. Yang tumbuh juga malahan keriting, nggak tahu juga lah itu. Ini mau dipotong tapi semua ininya ada apa namanya? Ada bunganya, calon buahnya. Jadi yang mana yang mau dibuang nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, yang kalau dia sudah nggak berbunga, kayaknya kita harus pangkas aja deh. Ini juga nih kita pangkas
Padahal dari pohon yang ini yang kita panen, yang udah pernah panen, ya kan? Kita udah pernah panen, dia masak gitu teman-teman, nggak panen hijau, gitu loh. Ada hamanya memang teman-teman ya. Aduh, ada hamanya memang. Tuh, ini. Jadi sebenarnya nggak tahu yang mana yang mau kita pertahankan sih sebenarnya. Ini batangnya semua keriting teman-teman. Ya udahlah ya. Selanjutnya ini yang apa ya, layu ini mama akan pangkas dia. Tuh. Nah. Mudah-mudahan dia bisa diselamatkan ya, karena apa namanya tuh, nah ini mama bikin naikkan lagi gini lah biar tumbuh akar di batangnya gitu. Aduh banyak semut, digigit semut dia, wah semut sialan. Ini jadi ranting-ranting yang kayak nggak bagus dibuang aja. Nah, siapa tahu setelah kita pangkas gini besok dia nggak layu lagi, ya kan? Gitu. Enggak nih, nggak ada yang jadi buahnya teman-teman. Ya gimana mau jadi ya kalau dia layu gini. Oke, jadi seperti itu dulu Jadi ini batangnya kita kasih apa? Kita naikkan gundukannya gini. Ya kan, kita lihat dulu deh apa sih yang terjadi di bawah sini kan gitu. Apa ini terlalu panas ya? Nah, yang bermasalah itu kayaknya akarnya teman-teman. Tuh, batangnya bagus kok masih. Oh, itu akarnya pada busuk teman-teman. Oke, tuh mungkin kepanasan ya. Mungkin terlalu panas, jadi akarnya mati. Jadi nih mama akan kasih tanah di atas deh. Kita kasih tanah biasa aja kayaknya. Mana ya tanah biasa? Ini dia. Ini tanah biasa aja. Nah, udah mimi lagi. Udah mama bikin ini apa namanya, tanah di sini batangnya, semoga tumbuh akarnya ya. Biasanya dia selamat sih kayak gitu caranya, kalau belum terlalu parah kan. Ini bawang merahnya mama akan pindahkan aja. Aduh, yuk terlalu dalam. Duh, rusak lagi nanti nih. Ya ampun, memanglah rusak teman-teman. Udah mati lah ini, rupanya udah busuk akarnya. Udahlah, terlalu dalam jadinya gitu kan. Kalau tomat nih kita harus rajin nambah-nambah medianya ya. Jadi waktu kita tambah, rupanya dia malah tertanam lebih jauh ke dalam gitu. Oke, sudah selesai kita pangkas-pangkas. Apa nih tadi, terong. Udah kita tambahi gundukan si tomat, mudah-mudahan besok selamat ya. Oh iya, yang ini udah kodok kah? Mana guntingnya tadi? Nah, ini ada pangkas dulu deh cabenya. Ini tomat juga. Jadi tunas-tunas ini mama matikan aja. Baru sebentar mama akan tambahkan medianya. Dan ini teman-teman, kayaknya sayurannya karena nggak kena matahari jadi gini teman-teman, dan dimakani ulat. Dimakani ulat. Jadi kayaknya di sini mama taburin ini aja, bayam kah kangkung ya. Bayam aja deh kayaknya mama taburin. Ini nanti sawinya mama pindahkan aja ya. Oke, mama akan lanjutkan ya. Kita mau tambahkan ini. Gitu. Biar dia nggak mati. Nah, ini banyak bibit cabai ternyata teman-teman. Tuh. Ini udah subur tuh. Dan ini tomatnya udah berbunga. Nah, oke teman-teman, segitu aja ya. Mama akan cari karung dulu untuk tempat
media apa namanya tadi, tanah kompos kita yang kita campur dengan kotoran ayam. Dan mama akan ngapain lagi nggak tahu ya, seperti biasa memang di kebun ya begini ya, pokoknya mama jalan-jalan, mama akan lakukan apa kegiatan di kebun, apa yang mau di ini ya, random banget pokoknya ya. Nah seperti ini kita menghaluskan apa, menggemurkan media tanam itu ya teman-teman ya, kalau kegiatan di kebun ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita nih kebunnya ini kan hanya untuk konsumsi sendiri ya, masih untuk konsumsi sendiri gitu loh, jadi belum terlalu sibuk. Jadi kita hanya jalan-jalan dan kita hanya akan gini, mencabuti rumput, menggemburkan tanah, yang mana mati kita ganti tanamannya, gitu aja kegiatan berkebun kalau kebunnya di samping rumah teman-teman. Nanti ada hari dimana kita panen-panen, walaupun nggak banyak kita akan panen, pasti ada aja yang kita panen dari kebun kita gitu loh teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini lagi nih cabai nih, membuangi daun yang tua gitu. Tapi menyenangkan ya teman-teman ya, menyenangkan, menghabiskan waktu jadi lebih bermanfaat daripada kita kumpul-kumpul menggosipin nih, entah siapa yang kita gosipin gitu ya. Sekali-kali aja boleh lah kumpul sama teman-teman ya, tapi kalau terlalu sering kayaknya akan jadi apa ya, akan ya bisa-bisa jadi konflik lah kan, terlalu sering berkumpul, belum lagi menggosip, nambah dosa ya kan. Ya sekali-kali, seminggu sekali boleh lah, tapi jangan setiap hari kayaknya ya, kalau menurut mama ya. Tapi kita ya, prinsip kita kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang hobinya memang itu ya kan. Nah, ini kencur teman-teman, kita panen aja ya. Aduh sudah pada banyak yang busuk juga kencurnya, karena ini sudah robek ya teman-teman ya. Jadi ini kita tanam aja lagi nanti ya, taruh dulu di situ. Ini biasanya aduh pantesan lah keras banget teman-teman. Oke nanti memakan daur ini ya. Dan ini bunga teh ayam. Seperti itulah kegiatan di kebun ya teman-teman ya, seperti yang mama bilang tadi. Nah, jadi ini teman-teman sudah dimakan lalat buah tuh. Dia itu ada bintik hitam ya, mana ya? Ini kelihatan nggak ya? Itu bintik hitam ya, ada itu bekas gigitan si lalat buah. Jadi itu yang mama belum tahu apa solusinya ya teman-teman. Lagi belajar tadi, kita kan sudah semprotkan bawang putih. Nah nanti kita lihat apakah berhasil ya si bawang putih tadi. Tapi bapaknya bilang itu berhasil, tapi nggak tahu ya, siapa tahu hama di Timika beda lagi dengan hama di kampung ya. Siapa tahu gitu loh. Nah ini kucai teman-teman, banyak yang salah perkiraan. Mereka mengira bawang batak itu adalah kucai teman-teman, apalagi di Timika ini. Jadi kan ada yang jualan nih, dia akan bilang kalau itu bawang kucai teman-teman, padahal sebenarnya itu bukan bawang kucai, itu lokio ya, itu bawang lokio teman-teman ya. Berbeda dengan kucai. Kalau kucai itu yang ini, dia kucai. Ini kucai daunnya itu agak pipih dan biasanya dipakai untuk bikin sambal itu, atau bikin bakwan campuran tumis-tumis ya, seperti itu. Nah biasanya itu daunnya yang dipakai kalau kucai ya. Kalau lokio itu umbi dan daunnya bisa dipakai ya. Tapi nggak tahu, mungkin di daerah mana gitu juga mungkin si kucai ini dipakai juga sama akar-akarnya kali ya gitu ya. Nggak tahu jaga ya. Nah seperti itulah teman-teman. Banyak yang salah kira gitu, dikira ini nggak tahu, mereka taunya ini bawang apa nggak tahu juga ya. Tapi kalau bawang Batak itu mereka bilang bawang kucai, padahal itu bahasa Indonesianya itu bawang lokio ya, seperti itulah. Kalau di Medan dibilangnya bawang Batak atau bawang rambu ya, seperti itu loh teman-teman. Dan nah ini dia bawang Batak, ini bawang kucai, beda kan daunnya. Nah tapi memang sama-sama enak teman-teman, sama-sama enak ya. Kalau bikin bakwan juga sama-sama enak. Ini mama biasa bikin bakwan dipakai bawang kucai ini. Nah kalau bawang Batak biasanya bikin arsik, bikin sambal, ada juga sambal ini masak ikan gembung pakai sambal ini, enak juga. Nah ya kebetulan juga ya. Oh gimana kalau mama panen ini dia, ini teman-teman bunga
apa kecombrang nih. Nah, kebetulan nanti mau mengarsik karena kakak Duma kan batuk jadi nggak bisa yang goreng-goreng. Jadi mama akan bikin arsik. Kalau arsik kita butuh itu yang putih di dalam batangnya ini, yang putihnya itu loh. Yang mana ya yang ada ya? Biasanya muda awal ini kayaknya ada. Tapi ngambilnya kayak mana teman-teman? Ada nanas di sini. Ini ada lagi satu nih, kita ambil lah biar dua ya. Tuh bunganya dua. Dan mama butuh batangnya. Mama ambil dulu ya. Nah ini dia ya, dari dua batang tadi cuma dapat segini teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena arsik kita nggak nyampe sekilo, jadi ini ya cukup ya. Oke. Dan ini ada daun jeruk, kita ambil aja sekalian ya karena di rumah nggak ada daun jeruk. Ih sayang banget ini, ambil aja. Untuk sekali pakai aja ya. Ini karena kena asap kemarin teman-teman. Tuh taruh di sini, dan kita ambil juga daun salam. Ini nih daun salam ya kan, enak ya kalau berkebun. Jadi kalau pengen masak ada tersedia di kebun ya, itu kita namanya mandiri pangan teman-teman ya. Dan bisa membantu suami kita juga untuk mengurangi pengeluaran ya kan. Nah jadi atau uang untuk belanja bisa dipakai untuk jajan yang lain gitu ya kan. Nah, udah bisa ya. Nah seperti itulah teman-teman ya. Jadi arsiknya nanti nggak pakai kacang panjang teman-teman karena ada terong di kulkas. Jadi kita pakai terong yang kemarin habis kita panen dari kebun. Cuma ada berapa tuh? Ada 7 kayaknya, 7 cukup lah ya untuk satu keluarga sekali makan. Oke, terima kasih sudah mengikuti video Mama Duma di channel di kebun Dudo gitu ya. Terima kasih, tetap semangat berkebun. Kalau gagal jangan menyerah karena di setiap kegagalan pasti akan ada keberhasilan yang akan kita lalui. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.